Halo Sobat Movie. Dengan Denny di sini, selamat datang di channel Inside Movie. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Friends with Benefit. Film ini menceritakan sebuah kisah seorang laki-laki dan perempuan yang putus asa dengan menjalin hubungan percintaan. Lantas dua orang ini bertemu dan memutuskan untuk berteman namun bebas melakukan hubungan intim tanpa harus terikat jalinan kasih. Semakin lama hubungan tersebut semakin menjadi rumit karena diam-diam mereka saling jatuh cinta. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi kita mulai alur cerita filmnya. Di suatu malam diperlihatkan seorang lelaki bernama Dylan sedang melakukan rapat di kantornya. Tiba-tiba ia ditelepon oleh pacarnya yang sedang menunggu. Dylan orang yang sangat sibuk mengurus perusahaannya sampai-sampai ia lupa dengan janji kencan yang telah ia buat. Kemudian Dylan pun bergegas menemui pacarnya. Di sisi lain diperlihatkan tokoh lainnya, yaitu seorang perempuan bernama Jamie. Sama halnya dengan Dylan, Jamie memiliki janji nonton dengan pacarnya. Namun pacarnya tersebut tidak kunjung datang, padahal film tersebut akan segera dimulai. Akhirnya Dylan sampai ke tempat di mana pacarnya menunggu. Pacarnya sangat kesal dengan Dylan. Karenanya ia melewatkan lagu kesukaannya dan kemudian ia meminta putus dengan Dylan. Kembali dengan Jamie yang sudah lama menunggu pacarnya kemudian mendapatkan kabar buruk yang ternyata pacarnya tersebut meminta putus dengannya. Karena dirasa Jamie orangnya terlalu emosional dan membuat pacarnya tersebut merasa kurang nyaman bersamanya. Mereka berdua pun kesal dan berpikir bahwa pacaran hanya senang saat di awalnya saja. Lalu setelah itu hubungan tersebut akan menjadi hal yang menyebalkan. Scene berganti memperlihatkan Dylan yang melakukan penerbangan menuju New York untuk membahas sebuah pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. Sedangkan Jamie bergegas menjemput seseorang di bandara, yang ternyata itu adalah Dylan. Jamie adalah seorang headhunter. Dengan kata lain, ia menawarkan seseorang untuk mengambil sebuah pekerjaan yang mana perusahaan partnernya membutuhkan orang itu untuk memimpin perusahaan tersebut. Lalu Jamie mengantarkan Dylan ke sebuah perusahaan majalah bernama GQ untuk melakukan interview. Dylan ditawari oleh perusahaan tersebut untuk menjabat sebagai direktur seni. Interview pun sudah selesai dan Jamie masih menunggu Dylan walaupun hari mulai malam. Namun Dylan belum mengambil pekerjaan tersebut karena ia masih perlu berpikir kembali. Lalu Jamie berinisiatif mengajak Dylan berkeliling kota New York. Pertama-tama, Dylan diajak ke sebuah pesta di samping jembatan pusat kota Manhattan. Di sana mereka minum dan mengobrol. Jamie membujuk agar Dylan mengambil pekerjaan itu karena ia rasa Dylan pasti bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Setelah itu Jamie mengajak Dylan pergi ke tempat favoritnya yaitu atap sebuah gedung yang mana di sana Jamie merasa tenang tanpa terganggu dan bisa melihat bintang-bintang dengan jelas. Kemudian Jamie mengajak Dylan pergi ke New York Times Square. Ia diajak melihat pertunjukan flash mob warga New York di sana. Namun tidak disangka-sangka Dylan akhirnya menerima tawaran pekerjaan tersebut dan tertarik untuk tinggal di New York. Singkat cerita Dylan pun sekarang berpindah dari tempat asalnya yaitu Los Angeles ke New York. Ia cukup diterima secara hangat dengan rekan-rekan kerjanya. Beberapa waktu kemudian Dylan dihampiri Jamie untuk melakukan sebuah perjanjian kontrak kerja. Setelah itu Dylan mengajak Jamie untuk makan siang bersama di sebuah restoran. Mereka pun pergi makan siang bersama. Di sela-sela perbincangan Jamie mengajak Dylan pergi ke sebuah pesta bersamanya. Dylan akhirnya menerima undangan pesta tersebut. Setelah itu mereka menjadi dekat dan sangat sering bersama. Pada suatu malam di rumah Jamie mereka sedang menonton sebuah film romantis. Film itu merupakan film kesukaan Jamie. Jamie sangat berandai-andai bagaimana jika hidupnya seperti di film-film yang bisa menemukan cinta sejati tak seperti kisah cintanya. Jamie menanyakan apakah yang akan terjadi setelah kisah cinta itu. Lalu Dylan menjawab mereka membuat film yang disebut dengan porno. Dan setelah mendengar itu Jamie merasa rindu melakukan seks. Mereka akhirnya mengobrol mengenai seks dan puncaknya adalah ketika Jamie beranjak dari kursi untuk merapikan sampah di lantai. Secara tidak sengaja bokongnya menghadap ke arah Dylan, yang membuat Dylan merasa terangsang. Dylan akhirnya memiliki ide untuk melakukan seks bersama Jamie.
Awalnya Jamie menolak karena itu seharusnya tidak terjadi, mereka saling tidak menyukai satu sama lain. Justru Dylan meyakinkan bahwa itu adalah hal yang menarik. Mereka tidak harus saling jatuh cinta namun bisa melakukan hubungan intim tanpa harus terikat satu sama lain. Akhirnya Jamie setuju. Lalu mereka melakukan perjanjian bahwa hubungan mereka hanya sekedar teman dan tidak boleh saling jatuh cinta tetapi boleh melakukan hubungan intim. Setelah itu mereka lalu melakukan kegiatan mantap-mantap. Keesokan harinya mereka merasa canggung dan cukup menyesal. Namun hasrat tidak bisa membohongi dan mereka pun melakukan kegiatan mantap-mantap kembali. Bahkan hampir setiap saat mereka bertemu mereka pasti melakukan kegiatan mantap-mantap. Suatu hari saat asik melakukan kegiatan tersebut tiba-tiba ibu Jamie datang ke rumahnya dan mereka tertangkap basah sedang melakukan penggenjotan. Ibu Jamie tidak merasa kesal ataupun marah karena ternyata ibu Jamie merupakan orang yang senang melakukan hal tersebut dengan berbagai pria. Lalu mereka pun menyudahi senang-senang mereka dan Dylan pun izin pamit untuk pergi. Saat ibu Jamie berbincang dengan Jamie, ibu Jamie merasa aneh karena ia diberitahu bahwa Dylan dan Jamie tidak memiliki hubungan spesial. Yang mana ibu Jamie kira selama ini mengira bahwa Jamie menginginkan cinta sejati tak seperti dia yang sering bermain dengan pria. Keesokan hari ketika Jamie dan Dylan selesai melakukan penggenjotan kembali, Jamie berkata kepada Dylan bahwa ia ingin mulai memiliki hubungan pacaran kembali dan mereka harus menghentikan hubungan tersebut. Kemudian Jamie mengajak Dylan untuk mencari makan saat berjalan di taman. Jamie menanyakan tipe gadis kesukaan Dylan. Dan Dylan menjawab bahwa ia tidak memiliki tipe gadis secara spesifik. Jamie melihat seorang wanita yang sedang membaca di tangga taman. Lalu dia menunjuk ke arah wanita itu dan bertanya bagaimana dengan wanita tersebut, apakah dia tipe wanita kesukaan Dylan. Dan Dylan mencoba untuk berbicara dengan wanita itu. Ketika Dylan menghampiri wanita tersebut, terlihat raut wajah Jamie yang cemburu. Dylan pun kembali ke arah Jamie dan memberitahu bahwa wanita itu telah memiliki suami dan 3 anak dan Jamie pun tertawa mendengar hal tersebut. Mereka pun lanjut melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan Dylan melihat seorang pria, lalu Dylan menantang Jamie untuk menghampiri pria tersebut. Jamie pun mengambil tantangan tersebut. Akhirnya Jamie menghampiri pria itu dan dia berhasil mengajak kencan. Sampailah hari di mana mereka berkencan, Jamie dan pria tersebut sangat menikmati kencan mereka. Pada saat kencan yang kedua kalinya, pria tersebut mulai jatuh cinta dengan Jamie. Namun Jamie belum bisa menerima pria tersebut, karena dia memiliki aturan yang mana jika sebelum kencan yang kelima, dia belum bisa menentukan sebuah keputusan. Apakah pria yang dia kencani cukup pantas untuk dia? Pria tersebut pun menerima penjelasan dari Jamie dan terus bersabar untuk kesiapan Jamie. Sedangkan kehidupan Dylan kini sangat membosankan semenjak Jamie pergi dan memutuskan hubungan pertemanan plus mereka. Dylan diajak temannya untuk mencari seorang wanita dan akhirnya dia setuju. Tibalah di saat Dylan bersama seorang wanita, wanita itu bertindak agresif dan aneh sehingga membuat Dylan tidak nyaman. Di sisi lain, Jamie melakukan kencan kembali dengan pria yang dia kenal di taman. Itu adalah kencan kelima mereka dan Jamie memutuskan ingin menjalin hubungan serius dengan pria tersebut. Jamie mengajak pria tersebut ke rumahnya dan terjadilah sebuah penggenjotan. Hari berganti pagi, Jamie terbangun dan mendapat telepon dari Dylan. Dylan meminta saran mengenai proyek yang sedang dia kerjakan. Tanpa ingin membuat gebetan Jamie terbangun, akhirnya Jamie keluar rumah untuk menjawab telepon sambil membeli sarapan. Ketika Jamie ingin kembali, dia melihat gebetannya diam-diam pergi dari rumah. Jamie menghampiri dia dan menawarkan sarapan, namun pria itu berkata bahwa dia harus pergi. Jamie bertanya mengapa harus pergi secara diam-diam seperti ingin kabur darinya, lalu dia marah kepada pria tersebut dan pergi. Jamie pergi ke kantor Dylan dan bercerita mengenai pria tersebut. Dylan mencoba untuk menenangkan Jamie, lalu menyarankan dia pergi berlibur bersama ibunya untuk menghilangkan kesedihannya. Yang mana ibu Jamie sudah merencanakan liburan tersebut, namun Jamie sempat menolak. Akhirnya Jamie pergi pulang dan ingin melakukan persiapan pergi, tetapi ibu Jamie tidak ada di rumah dan pergi ke suatu tempat tampaknya. Jamie mengabari Dylan bahwa dia tidak jadi melakukan liburan tersebut karena ibunya sedang ada urusan lain. Lalu Dylan berinisiatif untuk mengajak Jamie pergi bersamanya pulang ke Los Angeles. Jamie menolak namun Dylan memaksa dan langsung memesan 2 tiket tanpa persetujuan Jamie. Akhirnya mereka sampai ke rumah Dylan.
Jamie sangat kagum dengan rumah masa kecil Dylan karena rumah itu di pinggir pantai dan memiliki pemandangan yang indah. Lalu Dylan memperkenalkan Jamie dengan kakak, ayah, dan keponakannya. Kakak Dylan mengira bahwa Jamie adalah pacarnya Dylan. Namun Dylan dan Jamie menjelaskan bahwa mereka hanyalah teman. Pada malam hari, kakak Dylan dan Jamie sedang mengobrol sambil melihat foto-foto konyol Dylan semasa kecil. Kakak Dylan juga menceritakan masalah kondisi ayahnya yang sekarang mulai pikun dan kadang bertindak aneh, yang membuat Dylan susah menerima kondisi tersebut secara pribadi karena ayahnya adalah sosok panutan terhebatnya, namun sekarang menjadi pria yang aneh dan pikun. Tengah malam ketika semua orang sedang tidur, Dylan menghampiri Jamie ke kamarnya dan berniat mengajak mengenjotan. Karena dia pikir sekarang Jamie sudah tidak memiliki kekasih yang artinya hubungan plus-plus mereka bisa berlanjut. Jamie menolak keinginan Dylan karena dia tidak mau melakukan hal tersebut kembali dan menganggap mereka berdua hanyalah teman biasa. Dylan menerima keputusan tersebut dan berniat meninggalkan kamar Jamie agar dia bisa beristirahat, namun Jamie meminta agar Dylan tetap di kamarnya untuk menemani dia mengobrol. Saat asik mengobrol, tiba-tiba Jamie mencium Dylan dan akhirnya kegiatan pengenjotan pun berlanjut. Pada pagi hari, keluarga Dylan melakukan sarapan pagi dan Jamie datang terlambat, lalu Jamie dipersilahkan duduk di samping Dylan oleh ayahnya. Saat Dylan makan, Jamie terlihat sangat perhatian dengan Dylan. Dia membersihkan makanan yang menempel di pipinya. Terlihat Jamie mulai jatuh cinta dengan Dylan. Pada malam hari, keluarga Dylan dan bersama Jamie melakukan makan malam di sebuah restoran terbuka. Di sela perbincangan, ayah Dylan mengingat istrinya dan menceritakan istrinya itu kepada Jamie. Lalu dia mencari istrinya yang tidak ada di tempat. Dia lupa bahwa dia telah bercerai beberapa tahun yang lalu. Lalu kakak Dylan memberitahu ayahnya. Ayahnya yang sedang kumat tersebut lalu berteriak tidak jelas dan meninggalkan mereka sehingga membuat orang-orang memperhatikan mereka. Keesokan harinya Dylan mengajak jalan menuju bukit untuk melihat pemandangan indah Los Angeles. Jamie kagum dan dia mengajak Dylan untuk melewati batas pagar bukit karena Dylan yang asli pribumi sama sekali tidak berani ke tempat tersebut. Akhirnya mereka melompati pagar dan duduk di atas papan Hollywood sambil mengobrol. Selang beberapa saat tiba-tiba mereka dihampiri petugas pengaman menggunakan helikopter karena mereka memasuki kawasan terlarang. Jamie mengajak Dylan kabur, namun Dylan tidak berani loncat karena ia takut dengan ketinggian sehingga ia diangkut dengan helikopter dan dia masuk ke dalam sebuah berita di televisi. Saat di rumah, kakak Dylan yang melihat kejadian tersebut di berita menertawakan Dylan dan mengejeknya. Setelah itu, kakak Dylan juga menanyakan hubungan Jamie dan Dylan karena ternyata kakak Dylan melihat Dylan keluar dari kamar Jamie pada waktu itu. Sebagai seorang kakak, dia sangat penasaran dengan hubungan adiknya itu. Di ruangan sebelah ternyata ada Jamie sedang bermain sulap dengan keponakan Dylan. Keponakan Dylan keluar ruangan itu untuk mengambil suatu barang, sedangkan Jamie berada dalam kotak pertunjukan yang mana ia tidak bisa keluar. Namun tiba-tiba ada Dylan dan kakaknya yang sedang membahas masalah hubungan Dylan dan Jamie. Akhirnya Jamie bersembunyi di dalam box dan mendengar pembicaraan mereka. Dylan menceritakan kepada kakaknya bahwa mereka berdua hanyalah teman biasa dan hanya untuk bersenang-senang saja. Kakaknya sangat heran karena yang dia tahu Dylan bukanlah orang yang seperti itu. Dylan juga mengatakan bahwa dia rasa Jamie tidak cocok karena Jamie orang yang berantakan dan kehidupannya kacau. Jamie yang di dalam kotak itu mendengar pembicaraan mereka yang membuat dia berkecil hati dan sedih. Malam hari ketika Dylan dan keluarganya ingin melakukan makan malam, tiba-tiba Jamie datang dan ingin pamit untuk pergi lalu, beralasan bahwa ada pekerjaan yang harus dia lakukan esok di New York. Namun yang sebenarnya Jamie merasa sakit hati setelah mendengar perkataan Dylan tadi pagi. Mereka pun bingung karena Jamie mendadak ingin pergi. Dylan berinisiatif untuk mengantar Jamie ke bandara, namun Jamie sudah memesan taksi dan bergegas pamit. Singkat cerita, Dylan sudah berada di New York dan melakukan pekerjaannya kembali. Kali ini dia menelepon Jamie, namun tidak pernah diangkat olehnya. Hingga suatu saat Dylan menelepon kembali, tetapi koneksi seluler Jamie tidak berada dalam jangkauan. Dylan mengingat bahwa tempat Jamie untuk menghilangkan beban pikiran dan bebas dari gangguan adalah sebuah gedung yang pernah mereka naiki saat pertama kali bertemu. Lalu Dylan pun menuju gedung tersebut. Sampailah Dylan di atap gedung tersebut dan bertemu dengan Jamie. Dylan menanyakan mengapa Jamie tidak pernah mau mengangkat panggilan dari dirinya. Jamie pun menjawab dengan agak kesal bahwa dia mendengar pembicaraan Dylan dengan kakaknya yang menyebut dirinya orang yang berantakan dengan nada penolakan sehingga dia rasa dia harus pergi dan tidak pantas dengannya.
Dylan meminta maaf kepada Jamie. Dia hanya bermaksud menjelaskan dengan kakaknya bahwa dia tidak memiliki hubungan serius dengan Jamie dan mereka hanya berteman saja. Namun Jamie kesal seharusnya teman tidak mengatakan hal buruk tentangnya kepada orang lain, lalu Jamie pun pergi meninggalkan Dylan. Saat Dylan sampai ke apartemen, dia ditelepon oleh kakaknya bahwa ayahnya akan pergi ke New York besok pagi untuk tinggal bersamanya. Keesokan harinya Dylan menjemput ayahnya di bandara. Hingga sampai saat mereka sedang makan, ayah Dylan melihat seorang gadis dan menyebut sebuah nama yaitu Didi ke seorang wanita. Lalu Dylan menanyakan kepada ayahnya siapa itu Didi. Lalu ayahnya menjawab bahwa Didi adalah seorang wanita yang dia cintai semasa muda, namun ada beberapa sebab sehingga mereka tidak bisa bersama. Dan mungkin karena ayahnya Dylan yang masih tidak bisa move on dengan Didi sehingga membuat ibu Dylan tidak merasa nyaman dan menceraikan ayah Dylan. Ayahnya berkata bahwa itu adalah salah satu penyesalan terbesar sepanjang hidupnya dan dari situ dia sadar bahwa hidup itu singkat dan janganlah membiarkan apa yang seharusnya kamu sukai dibiarkan begitu saja. Lalu Dylan bercerita mengenai Jamie dengan ayahnya bahwa dia rasa dia sudah mengacaukan segalanya dan bahkan Jamie tidak mau berbicara dengannya. Ayah Dylan pun memberi saran bahwa Dylan harus memperbaiki dan pasti ada jalan untuk hal itu. Singkat cerita mereka pun bergegas menuju apartemen, lalu Dylan menelepon beberapa kenalannya untuk membuat sebuah rencana agar bisa memperbaiki hubungannya dengan Jamie. Kemudian scene memperlihatkan Jamie sedang berada di suatu tempat sambil melakukan panggilan telepon dengan ibunya. Dia mencari lokasi ibunya berada namun tak kunjung ketemu. Ibunya berkata bahwa dia berada di sebelah tangga dan ternyata yang berada di tangga itu adalah Dylan. Jamie pun kaget dan tiba-tiba ada sebuah pertunjukan flash mob yang mana pertunjukan tersebut sudah diatur oleh Dylan. Di situ Dylan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Jamie, lalu dia mengajak Jamie ke atas tangga dan dia mengungkapkan perasaannya itu kepada Jamie. Jamie terlihat kagum dengan Dylan karena ini adalah hal yang sebenarnya dia dambakan sebagaimana seperti yang ada di dalam film-film yang dia tonton. Lalu Jamie pun memaafkan Dylan dan menerima pernyataan cinta kepadanya. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan mereka kembali dan sekarang menjadi sepasang kekasih. Lalu film pun selesai. Baiklah, terima kasih telah menonton alur cerita film kali ini. Semoga Sobat Movie bisa terhibur dengan video kami. Kami izin pamit undur diri, sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya.